siapa yang mempunyai kriteria semacam ini? Siapa yang memiliki? Nah, di Indonesia ini sudah muncul dua tokoh Indonesia. yang begitu hebat. Siapa Gus yang kemarin Pilpres kemarin berhadapan? Siapa itu? Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya. Dengan legowonya Pak Prabowo mau bersedia membantu Pak Jokowi Betul. dalam menjalankan roda pemerintahan. Betul. Nah, ini sangat sulit. Betul loh, betul Kalau jiwanya. Pak Prabowo nggak mempunyai jiwa kenegaraan tinggi, nggak mau. Ya, negara betul. Yang kedua, siapa lagi tokoh yang begitu hebat? Seorang tukang kayu dari desa Iya. Solo, Betul. dia melalui meniti karir politiknya mulai dari wali kota, gubernur DKI, dan presiden. Dia meninggalkan bekas yang sangat dikenang oleh Iya. rakyat. Bahkan sekarang ini saya dari Semarang ke Jakarta, kalau dulu belum dibangun tol Trans Jawa, Betul. membutuhkan waktu 12 sampai 13 jam Ya. sampai Jakarta. Sekarang cuman saya tempuh 5 jam. Ya, Jadi suatu kemajuan yang begitu hebat. Tidak cuma pembangunan. Dan Pak Jokowi ini kelihatannya kelemah-kelemah, tidak telek rak pendek, tapi dia berani dengan tegas memperjuangkan bangsanya. betul. Ketika kelapa sawit kita ditolak di Eropa, Betul. dia berani untuk tidak mengekspor nikel. Wah, ini suatu gagasan. Nikel pun itu digugat, tapi Pak Jokowi banding dan Ya. kemarin ini dengan Eropa ngotot itu nanti bulan 6 ya, bauksit pun akan di stop. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini jangan sampai hilang. Ya. Sebetulnya saya setuju dengan Jokowi 3 periode itu setuju. Tapi Iya. karena ini keputusan Konstitusi, undang-undang, konstitusi. presiden cuma 2 Dua periode. Ya wis lah gentena. Iya. Kalau hari ini Pak Jokowi yang jadi presiden, Pak Prabowo jadi menteri, besok gentena. Gantian ya. Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi jadi wakil. Jadi wakilnya. Indonesia punya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Wow, mantap. Indonesia akan jadi luar biasa. Mantap. Terus gini Gus, tadi mohon izin tadi karena ngomong yang dulu almarhum Bapak Bangsa Gus Dur lengser gitu. Saya menonton tuh beliau sampai keluar dari istana pakai celana. Saya non muslim ya, tapi saya meneteskan air mata. Beliau juga meninggalkan, Anda tahu sendiri, mau tokoh agama apapun meneteskan air mata. Kira-kira siapakah sosok pengganti beliau yang sebagai bapak bangsa pada saat ini? Di sini saya bukan karena anaknya Gus Nuril, bukan. Tapi karena Abah itu mendidik saya, kamu jadilah kamu sendiri. Kamu harus mempunyai pandangan sendiri. Jadi yang bisa menerjemahkan bahasa batin Gus Dur dan yang bisa meneruskan perjuangan beliau sampai bisa merangkul semua umat beragama dan tokoh-tokoh beragama, dan dengan legowonya mengeluarkan isi kantong ketika COVID. Iya, Bukan ketua RT, Iya. menteri bukan, tapi Abah membeli beras sekian ton dibagikan ke rakyat yang nggak bisa makan. Dan saya ditugaskan, Li, kamu tak tugasi 1 hari 3 kintal harus habis, kamu cari orang yang nggak bisa makan, Yang betul-betul membutuhkan. yang betul-betul membutuhkan. Siapa gantinya? Abah Nuril. Abah Gus Dur setuju. Dan Abah itu nggak butuh jabatan. Ya. Berkali-kali ditawari jabatan juga enggak. Berkali-kali ditawari ini, enggak mau. Sampai kadang-kadang saya tuh protes. Bah,
sekali-kali toh Pak, anaknya itu hidup enak toh Pak, mosok kok kan kok gini gitu. Biasa anak ke bapak, Iya, betul. jawabnya, Li, kalau kamu kepingin jadi orang besar, kamu harus bisa mengerti apa yang dirasakan sekitar. Abah ini mencoba untuk menjadi pengerti besar. Betul. Dia harus berperilaku seperti itu. Gus Dur, ya. Karena Indonesia ini sudah kehilangan tokoh yang luar biasa. Kalau nggak ada penggantinya, Betul. Selesai. alhamdulillah kita bisa melihat gerakan-gerakannya apa, yang berbuat apa, beliau merangkul siapa saja nggak peduli, mulai dari pengamanan teman-teman Ahmadiyah, mulai dari sahabat-sahabat yang memperjuangkan kepentingannya Semen Kendeng itu juga kita tampung, Yang pemasangan lilin buat Ahok juga waktu itu saya hadir. datang, Iya. terus belani gereja dibakar juga datang. Iya. Dan saya diutus langsung sama Abah di gedung Semarang waktu itu, ketika teman dari Nasrani dari gereja mana itu saya lupa, merayakan Natal yuk digugat sama Fuis. Iya, oke, betul. Itu saya disuruh datang untuk membelani teman-teman Nasrani ini. Dan saya sampaikan ke Jenggot-Jenggot, saya merasa terganggu karena sholat saya ada jinggebel juga. Saya sampaikan, imanmu itu berarti cuma satu jenggot tok. Yang namanya sholat itu adalah mi'rajul lil mu'minin wal mu'min. Kita menghadap ke Allah. Meh ono gempa, meh ono apa, kalau kita sudah menghadap ke Allah, nggak urusan. Ngurus betul. Kamu geger masalah jinggebel. Coba kamu pikirkan, kita ini orang Islam. Ya, ketika Idul Fitri, mulai habis maghrib sampai subuh takbiran, suaranya ngelokor, nggak kar-karuan, nggak ngena. Protes nggak teman-teman Kristen? Nggak tuh. Ya udah jangan itu. Dan perlu diingat, Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini adalah negara Pancasila. Betul. Dan agama-agama yang ada di Indonesia diakui dan dilindungi oleh negara. Ya. Jadi kita nggak punya hak. Semangat jiwa ini dari Gus Dur diturunkan ke Abah dan diturunkan kepada anak-anak biologis dan ideologinya. Betul. Sampai ke daerah-daerah. Ke daerah. Apa terakhir nih saya ingin bertanya, boleh dijawab boleh tidak, tentang kita tahu dulu saya sempat ngefans ketika zamannya reformasi satu sosok ini, tapi ketika permainan politiknya beliau sampai mohon izin almarhum Bapak Bangsa lengser dengan mengenakan celana pendek, jadi saya sangat berbalik kurang simpatik, apalagi yang baru belakangan ini lagi rame nih gara-gara ditolak nih, iya kan, langsung menuduh pemerintah. Nah, menurut, ya terserah mau dijawab boleh tidak, mungkin apa yang bisa Gus katakan untuk yang satu ini nih, karir politiknya sudah habis atau jangan kayak bagaimana gitu? Saya ya susah untuk, ya bisa dikatakan beliau punya jasa di Indonesia, iya, waktu zaman reformasi. Tapi reformasi itu kan juga pesanan, dan siapa beliau saya juga sudah paham, siapa yang mesen saya paham. Tapi mohon izin, tapi ketika lagi di gedung DPR beliau tidak ada. Saya ingat banget kok tentang gerakan itu. Setelah semua selesai baru muncul. Jangan, tentara India. Tentara India, betul gak Gus? Masih ingat dong kita? Jadi kalau saya ke Pak A plus ya. A plus, itulah panjenengan sudah sepuh, ngomong gitu, sahwat politiknya diredam, wong yo memang sudah nggak jadi apa.
Yang jenengan dapatkan itu adalah budi jenengan yang dulu jenengan buat, dan sekarang kembali jenengan sendiri. Mungkin masih ingat ketika Bapak bangsa kita dilengserkan Iya, dengan sedemikian kejinya, keji keterlaluan keluar itu. dari istana cuma menggunakan Celana celana pendek. dan beliau ketika mau salin aja tidak Betul. diperbolehkan. Itu sangat lu keji Menurut saya betul. sangat kecil. Siapa? Ya, Bapak itu sama saya. Iya, Karena saya sendiri yang akan waktu itu mobilnya dia sudah kita pegang, sudah kita gulingkan, mau kita bakar. iya. Bahkan pasukan daripada Abah gitu Ya. kan siap untuk Ya, ini sudah. berhadapan. Tuh, Pak ngomong, saya masih ingat. ojoli, sudah kita mundur. Kalau enggak, habis. Tempur. Nah, sekarang nggak jadi apa-apa, alias omongannya Gus Dur itu jadi gelandangan politik, ya diterima. Nek partai ini nggak diterima, ya diterima. Kenapa negara kok tidak meloloskan? Karena ada perhitungan, ada catatan kecil kenapa ini nggak diterima. Iya. Contohnya Gus, semua pengurusnya adalah orang-orang Radikal. Oh, Kalau ini sampai jadi diterima, baik. Makanya Jokowi beserta jajaran pemerintahannya tidak meloloskan. Itu benar. oke. Terus gimana? Ya sampun lah. Sudah Udah lewat masanya. sudah saatnya untuk mandito, sholat, ngamal sing akeh, maca istighfar sing akeh. Sok ben nek mati ben iso konconan mbek Gus Dur lagi nek wis di alam sana. Udah gitu aja. Enggak usah repot. Kata Mas Dani Sirega maupun orang-orang mohon maaf, mohon izin kata-kata kualat dengan almarhum Bapak Bangsa. Ya, dan semua yang pernah menyakiti Gus Dur endingnya pasti menyakitkan. Menyakitkan. Pasti menyakitkan. Menyakitkan. Karena beliau wali. Ya, betul, Kalau betul. saya mengatakan Gus Dur itu wali ke-10. Ya karena ketika beliau meninggal ya, mohon izin, itu dari berbagai bangsa, dari berbagai agama saya menonton pun ya meneteskan air mata. Nggak ada seseorang yang punya karisma seperti beliau, gitu. Mohon maaf, mohon izin walaupun beliau adalah Muslim, saya Kristen gitu, ya kan. Saya kalau bukan karisma atau sesuatu yang dia punyain dari yang di atas, nggak bisa orang meneteskan air mata. Dan beliau itu salah satunya wali yang kuaritul harta. Jadi beliau itu yang nganeh-nganeh. Kenapa kok dikatakan nganeh-nganeh? Karena beliau diberikan linuwih sendiri sama Allah. Kalau bahasa pesantrennya itu ilmu laduni. Beliau bisa melihat dan membaca kejadian yang akan terjadi. Itu Gus Dur sudah. Oke. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang punya. Dan Gus Dur mulai dari muda sampai beliau meninggal nggak pernah merasakan kenikmatan atau Betul. kemuliaan, nggak pernah. Betul. Beliau jauh dari itu. Betul, betul. Dan saya dengar cerita dari teman-teman pesantren beras, dulu beliau jualan tokasin, Ya. jualan kacang, jadi wartawan, dan kemudian bersahajanya Gus Dur. Merakyat banget, betul, betul, betul banget. Sampai sekarang ini di kalangan pesantren muncul guyonan. Mm-mm. Jadi malaikat itu sudah bertahun-tahun capek di depan pintu kuburannya Gus Dur, nunggu pengen nakoni Gus Dur. Kenapa? Karena nggak ono selone kuburannya. Kalau beliau nggak wali, nggak mungkin. Betul, betul, betul. Sampai banyak sekali tokoh-tokoh agama baik dari Indonesia, dunia internasional itu meneteskan air mata. Indonesia betul-betul sangat kehilangan seorang sosok Bapak bangsa. Nah, kata-kata motivasi untuk menjaga persatuan sila ketiga, persatuan Indonesia antara Pancasila dengan mungkin banyak pelajaran yang bisa didapat dari almarhum Bapak bangsa.
Motivasinya cuma ini, apapun agamanya, apapun sukumu, apapun bahasamu, engkau adalah saudara. Engkau adalah saudaraku. Oke, mantap, luar biasa. Gus, makasih atas waktunya ya. Assalamualaikum, sukses selalu ya. Maju terus.